kalau Bang Jaro suka ngawin-ngawinin garam sama apa gitu kan. Garam sama kopi, garam sama susu, macam-macam garam itu bisa digunakan. Sebentar. Oke, Udah. baik. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, tukang bakpao lewat. Ya, tukang bakpao. Ya, selamat Mudah-mudahan malam nggak kedengeran semuanya. suaranya. Selamat Kedengaran, malam. kedengaran. Ya. Kedengaran. Oke, baik, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita di webinar Dr. Lili pada malam hari ini bersama dengan Ibu Wiwin Hospitalia, yang narasumber kita yang sebelumnya juga kita udah membahas bersama beliau tentang bird bombs, dan pada malam hari ini kita bahas yang body scrub. Ya, terima kasih semua body scrub. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung. Selamat datang, dan kepada Ibu Wiwin kita persilakan langsung saja ke materi atau pengenalan dulu ya Bu ya. Kita perlu review dulu. Boleh pengenalan dulu tentang eksperimen seperti apa dari apa namanya itu body scrub. Ya, body scrub. Iya. Halo, selamat malam semuanya. Ya, kedengaran nggak Bang Jaro suaranya? Sangat kedengaran jelas Bu. Sangat kedengaran jelas. Bergeser sedikit. Iya. Ya. Jadi garam. Mungkin semua orang tahu garam itu garam masak ya Bang Jaro ya. Iya, biasanya kita temui di dapur. Iya, ketemu di dapur. Saya juga biasanya juga ketemunya di dapur. Taunya garam masak. Udah nggak ada yang lain, gitu kan? Iya. Gangguan malam ini cukup banyak. Ya. Garam itu ternyata banyak juga jenisnya. Jadi yang mungkin yang lagi happening sekarang kan garam Himalayan ya, tapi itu ekspor. Nah setelah saya ini juga nggak sengaja loh Bang. Jadi jalan-jalan ternyata saya menemukan tambak yang cukup menyita perhatian, tambak garam, dan ini lebih modern dan adanya di Indonesia. Garam jadi tambak lokal. Iya, karena tambak garam itu yang kita tahu selama ini kan ditambak di atas pasir ya. Iya, benar. Itu adanya daerah-daerah pesisir selatan, daerah Cirebon. Itu biasanya banyak sekali tuh di sepanjang pesisir pantai itu tambak garam. Lautan, bayangin Indonesia tuh dikelilingin lautan loh. Itu garam itu hampir ada di semua pesisir pantai ya, tapi nggak semua, kecuali pantai yang jauh dari kota mungkin ya. Iya. Nah, sebenarnya ada berapa jenis teknik pembuatan garam sih di dunia itu. Nah, salah satunya ya pakai geomembran. Geomembran itu teknik terbaru, jadi seperti tambak sih. Yang jelas ini di atas kayak semacam kolam raksasa, terus pakai terpal Bang. Jadi air laut dialirkan dari dasar laut dialirkan ke tambak-tambak garam. Tambak ini terus ini lebih sehat Bang. Tambaknya itu. Jadi menghasilkan garam yang putih bersih karena tidak tersentuh dengan tanah. Berarti, nah inilah yang disebut membentuk kristal-kristal gitu ya pengendapannya. Ya betul. Jadi air laut. Jadi prosesnya itu air laut diambil dari dasar lautan lah yang bukan di pinggir lautnya ya. Jadi ada selang yang panjang banget yang sampai ke
ke lautan, ke lepas pantai itu nanti diambil, disedot, terus nanti dialirkan ke dalam tambak-tambak, didiamkan sampai seperti kaca. Itu seperti kaca loh, ajaib banget kan? Kayak kita bikin agar loh. Kayak kita bikin agar, dituang ke dalam cetakan sampai mengeras. Nah, itu juga proses alam garam juga seperti itu. Jadi kuasa Tuhan banget. Itu yang namanya garam bisa membentuk seperti kaca, kemudian diketok, Bang. Setelah proses selama 3 bulan itu diketok dan diketok-ketok sehingga menghasilkan kristal-kristal, diketok-ketok sampai berbentuk kristal halus. Itu diaduk-aduk, digaruk-garuk gitu sampai menghasilkan kristal-kristal putih. Bentuknya macam-macam, ada yang garam yang kita sebut natural sea salt. Jadi alami banget, bersih banget, dan itu langsung dijemur, langsung di packing. Jadi kebayangkan alaminya, kualitasnya bagus banget pokoknya garam geomembran ini, karena benar-benar bersih, murni dari alam itu. Nah, khasiatnya kalau dari kandungan lab yang udah diuji coba itu mengandung banyak mineral, kalsium, yodium murni. Semuanya benar-benar dari alam, bukan pabrikan. Jadi itu proses alami. Jadi cocok nih buat yang diabetes, yang darah tinggi, yang autis, ini aman karena bukan pabrikan. Nah, itu sekilas tentang garam ya. Yeah. Jadi teknik garam yang saya pakai ini adalah hasil dari teknik geomembran garamnya. So, garam yang saya pakai ini saya sebut natural sea salt. Gitu. Dan ini saya pelajarin ternyata bisa diolah menjadi macam-macam. Gitu. Nah, salah satunya body scrub. Gitu Bang Jaro. Nah, body scrub ini bisa dikombin dengan aneka macam bahan baku loh, karena nggak murni garam. Jadi saya ada campuran-campuran lain. Ya, tidak lepas dari bahan bakunya adalah garam. Jadi kita gimana caranya mengolah garam ini? Garam yang kita olah jadi aneka body care gitu. Nah, body scrub ini bagus untuk mengelupas kulit yang mati Bang Jaro, kayak daerah dengkul, daerah siku, daerah punggung, bahkan kaki. Jadi bisa mengelupas kulit ari yang udah mati gitu. Jadi sekilas seperti itu. Yang ini yang natural sea salt tadi itu yang biasanya kita kenal dengan garam halus apa garam kasar ya? Kalau natural sea salt garam halus dan garam kasar itu sama aja, cuman fungsinya, prosesnya aja Bang. Yang natural sea salt itu disebut natural sea salt itu karena dia murni prosesnya. Jadi tanpa masuk ke pabrik, istilahnya seperti itu. Jadi garam geomembran ini benar-benar murni asli dari alam dan itu sudah mengandung banyak kandungan kalsium, yodium, kalium gitu, mangan, banyaklah yang bagus untuk kesehatan. Dan tentunya ini tidak berlebihan karena bukan pabrikan gitu kan. Kalau di pabrik kan ada tambahan bahan-bahan yang yang pengawet lah, mungkin kimia ya. Tapi yang ini murni dikasih oleh Tuhan yang kita olah gitu. Yang kita olah dan kita konsumsi. Makanya kenapa yang namanya natural sea salt yang kayak dari Australian sea salt, mungkin Himalayan sea salt itu disebut natural ya karena emang proses alam. Proses dari alam yang benar-benar murni. Itu namanya natural sea salt Bang. Jadi kalau mau jenisnya mau dihalusin bisa, mau di setengah kasar bisa, bahkan mau ada yang namanya flexi salt, ada yang namanya kosher, ada yang namanya
apa flor de sol itu ada. Jadi macam-macam. Nah, flor de sol itu paling mahal loh Bang. Oh, emang bedanya dengan garam yang biasa apa itu? Jadi kalau garam biasa itu garam yang buat untuk dikonsumsi, natural sea salt itu bisa bentuknya untuk dikonsumsi. Terus kalau yang untuk yang diolah bisa dicampur dengan bahan yang lain. Kalau yang namanya kosher salt itu biasa untuk masak. Untuk masak daging. Ada yang namanya flax salt. Flax salt juga itu bentuknya lembaran-lembaran, itu lebih mahal. Tekniknya juga lebih sangat prosesnya lama, itu flax salt itu. Lalu ada yang namanya flor de sol. Flor de sol itu bunga garam Bang. Bunga. Iya, jadi kalau kayak salju itu kan ada tuh bunga kayak muca yang halusnya. Dia terbentuk karena udara dan juga penguapan. Jadilah semacam kayak bunga-bunga es gitu. Nah, ini ada juga flor de sol itu terbentuk dari alam. Ya? Dia lebih bau dan tentunya lebih mahal. Tapi tekniknya ada lebih tambak geomembrannya lebih ini Bang, lebih modern lagi dari yang saya punya di desa saya di Pangandaran ya. Jadi garamnya saya ambil dari desa saya. Gitu. Dari desa ini sendiri Pangandaran. Ya betul. Kenapa saya bilang West Java? Karena asli dari Jawa Barat. Kenapa dibilang maha kaya? Karena saya melihat betapa kayanya kekayaan alam Jawa Barat gitu. Kenapa motonya West Java Makaya itu respect lokalism? Karena banyak banget kearifan lokal yang harus kita olah. Saya sebagai anak muda, sebagai anak putra daerah ya tergerak untuk mengelolanya gitu. Gimana caranya kearifan lokal itu berdampak pada pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang perlu, karena pasti Bang Jaro juga punya kampung kan? Ya, tapi di kampung saya nggak ada garam. Memang nggak ada garam, tapi kita bicara masalah kearifan lokal. Kita bicara yang lokal-lokal, karena yang impor-impor banyak Bang. Jadi gimana caranya kita sebagai warga negara Indonesia, atau ya mungkin sedikit idealis, kita sebagai orang daerah, gimana caranya mengangkat kearifan lokal dari daerah kita sendiri, gitu Bang. Itu tujuan dari adanya West Java ini Bang. Dan ternyata banyak banget nih, saya pas bermain-main sama garam, wah senang banget saya ngawin-ngawinin nih. Garam sama kopi, garam sama susu, garam sama moringa, banyak Bang yang perlu saya kawin-kawinin, saya kombain-kombainin. Ya, wah ternyata bagus nih sama moringa, wah sama susu bagus nih, wah sama kopi manfaat banget nih gitu. Jadi banyak. Ibu Wiwin bisa kita bilang lebih spesialis ke lab untuk science project itu yang berbahan baku garam, Na3Cl. NaCl ya, garam. Ya, NaCl. Istilahnya. Jujur Bang, nggak tahu Bang awalnya tuh istilahnya apa gitu kan. Saya cuma tahu gimana caranya ini garam ini bisa saya olah nih, yang bisa menyerap garam dari petani, terus yang bisa memberdayakan masyarakat itu apa gitu. Nah dari situ baru deh mulai tuh belajar garam itu apa. Kalau secara ilmiah, secara education saya nggak ada background di sana. Cuman ya namanya belajar Bang, belajar mengeksplor kemampuan diri untuk bisa mempelajari banyak hal gitu. Apalagi saya kan orangnya iseng Bang. Jadi kalau ada waktu luang, ada yang pelatihan ini ikut, ada yang ikut pelatihan itu ikut gitu. Jadi semakin banyak ikut pelatihan, semakin banyak juga nambah Bang ilmu pengetahuan. Jadi semuanya tanpa sengaja, mengalir aja gitu. Baik, dari pengalaman ataupun dari
gimana ya istilahnya, dari kampung Bu Wiwin, dari pandangan Bu Wiwin hingga dikatakan toko Ibu Wiwin yang disebut dengan West Java Mahakaya sebab garam. Iya. Sebab garam ada juga di ini istilahnya nggak jauh-jauh dari kampung, di kampung Ibu sendiri, Pangandaran. Iya, betul. Jadi intinya kita mengolah kearifan lokal menjadi ibaratnya mengangkat kearifan lokal untuk naik kelas. Dari nothing to be something lah istilahnya. Dari garam biasa menjadi garam yang luar biasa gitu. Asik. Berarti kita selalu berdoa supaya garam yang istilahnya garam lokal ini kita olah, kita jadikan suatu produk yang bagus. Alangkah lebih baiknya untuk tahun 2022 udah bisa kita ekspor ke luar negeri. Amin. Amin. Ya. Bang Jaro nih ada yang nanya nih. Iya. Mbak Ruli nanya, Cigu bedanya sama bath salt itu apa ya? Nah, bath salt. Kalau bath salt itu buat mandi, buat berendam. Nah, kalau body scrub itu buat lulur scrub. Jadi buat menghilangkan kotoran, menghilangkan kulit mati. Nah, itu buat scrub itu, menghaluskan kulit juga. Ya itu bedanya, itu buat dibasuh di kulit. Kalau bath salt buat berendam, itu bedanya. Itu. Kalau buat masak? Buat masak herb salt. Ada lagi herb salt, itu pakai herbal. Gitu. Iya. Oh iya. Jadi seperti itu Bang, banyak macamnya. Baruli udah ingat ya, jangan salah. Nanti buat kaki, buat di ini lagi. Tapi itu bisa multifungsi loh Mbak. Bath salt itu kalau misalnya sisa berendam, masih penasaran, bisa dihaluskan loh. Bisa dihaluskan, tinggal tambah susu, tinggal tambah minyak esensial, bisa tuh buat luluran gitu. Jadi garam yang saya pakai untuk body scrub ini yang halusnya ya, dihalusin dulu, baru dicampur sama susu gitu. Jangan lupa tambahin minyak esensial atau enggak baby oil atau infus oil, karena supaya nggak iritasi. Karena garam ini kan kasar nih, sehalus-halusnya garam tetap aja kasar. Jadi dipakainya ya buat ini menghaluskan kulit yang kasar gitu. Ini udah nambah lagi nih Bang. Ibu Heni Sulistiawati, selamat malam, selamat bergabung. Mbak Rika Hendra, selamat malam, selamat bergabung. Gak apa-apa, kita ini aja. Beda, ini Mbak Ruli masih penasaran bedanya halus kasarnya garam aja, kalau gitu ya Cigu. Iya Mbak Ruli, jadi bedanya di garam halus dan kasarnya aja gitu. Jadi kalau Mbak Ruli masih punya bath salt, ini buat berendam atau buat buat merendam kaki atau badan, masih ada sisanya, halusin aja. Di grinder sampai halus ya, nanti baru dicampur susu. Boleh macam-macam kok itu, bisa dicampur susu, bisa dicampur hai Mbak Ruli. Bisa dicampur susu, bisa dicampur gula, bisa dicampur gulanya gula yang halus ya. Gula tuh bagus banget buat melembabkan kulit. Jadi terus bisa dicampur havermut untuk lebih menghaluskan kulit dan melembabkan, dicampur havermut dan susu. Jadi dihaluskan Mbak Luli, tinggal tambahin air dan minyak esensial atau baby oil. Jadi dibasuh di kulit gitu kan. Tinggal dibasuhnya pakai air hangat ya, karena ini mengandung minyak, jangan air dingin. Jadi biar larut itu semua gitu. Habis mandi lembab kulit. Jadi seperti itu Mbak Ruli. Oke, sip. Makasih Mbak. Ya, sama-sama Mbak Ruli. Salam ya buat warga Sawangan dan Jagakarsa dan teman-teman semua. Seru banget perjalanannya.
Asik. Berarti ini teman sekolah dulu apa gimana? Kok bisa kenal? Ya, kita teman seperjuangan Bang. Asik. Kita saling belajar, kita saling bantu gitu. Jadi kita Aku ikutan juga boleh nggak? Bu. boleh, silakan. Asik. Oke. Jadi kayak gitu Bang. Jadi garam itu banyak macamnya. Nah, yang kita pakai ini adalah untuk body scrub ini adalah garam halus yang kita combine dengan susu gitu. Dengan susu. Jadi jangan garam tok ya. Ada campurannya kalau untuk body scrub. Sebenarnya ini yang banyak dipakai di di dapur. Kita pakai di dapur, cukup melihat isi dapur Bang. Jadi kita harus kreatif. Apalagi dengan kondisi sekarang yang PSBB nggak boleh sering-sering keluar ya. Kita harus kreatif di rumah, lihat isi dapur tuh apa aja yang bisa kita gunain. Nah itu susu lah, kopi lah, gula lah, semuanya bisa dicampur jadi satu, bisa jadi body care gitu Bang. Ini Mbak Natasha nanya, kalau kita mau di-pack gitu, ada takaran pasnya nggak? Ada. Pastinya ada takarannya, nanti kita liatin ya Bang ya. Gitu. Ya. Jadi seperti itu ya Bang Jaro. Jadi yang namanya body scrub itu memang intinya pakai garam yang halus. Karena garam itu fungsinya itu dia kalau kita scrub di kulit itu akan air ya. Nggak lama dia akan mengeluarkan air gitu karena dia mengandung banyak mineral dan itu bagus banget buat kulit. Itu sekaligus mengeksfoliat, yaitu mengangkat sel kulit mati. Kalau bahasa perempuannya ya Bang, belajar Bang bahasa perempuan. Iya. Jadi kalau namanya masalah kulit ini itu sih istilahnya. Iya, kalau yang namanya kita cowok sih istilahnya nggak terfokus banget untuk merawat kulit atau cara mengaluskan kulit. Tapi dengan bergabung dengan di sini istilahnya ya sedikit-sedikit mengerti bagaimana itu. Mengerti lah ya. Ya. Tapi saya ya bagaimana Bu? Tapi juga bagus juga buat cowok kok Bang. Itu banyak cowok-cowok juga yang kalau misalnya habis dari jalan luar kota gitu, banyak kok yang beli teman-teman aku misalnya ya. Jadi kayak buat berendam kaki itu buat biasanya buat berendam kaki sama berendam badan Bang kalau pegel-pegel. Nah itu cocok gitu. Ini yang buat cocok menghilang body scrub apa itu yang kemarin Bad Bomb? Bad salt. Ya. Kalau bad bomb itu sensasi mandi aja, dingin-dingin krenyes. Oke. Kalau bad ya. Kalau body scrub itu buat menghilangkan sel kulit mati gitu. Kulit-kulit yang seputar siku loh Bang. Kayak siku kaki, siku dengkul, terus siku tangan, terus tumit, punggung. Biasanya kan keringat nih di belakang punggung nih. Nah itu bisa digosok pelan-pelan gitu. Berarti itu bagian yang istilahnya yang sukar untuk dibersihin ya ini bagusnya untuk pakai body scrub. Seperti di istilahnya yang siku, kaki, namanya lutut, punggung, daerah punggung, daerah pantat juga ya, karena kadang iritasi juga ya. Kalau daerah pantat itu bokong, bahasanya yang halus apa Bang? Bokong atau pantat? Ya jadi nggak saya not recommended buat muka ya. Nggak direkomendasikan untuk muka gitu karena takutnya muka kan daerah paling sensitif ya Bang. Jadi takutnya iritasi dan kering ya gitu. Tapi saya pakai hanya untuk daerah hidung aja dan dagu Bang kalau untuk scrub di muka untuk menghilangkan komedo dan lemak-lemak yang menumpuk di daerah dagu sini gitu. Jadi body scrub itu bagus untuk
menghaluskan kulit, melembabkan, mengangkat sel kulit mati gitu. Itu nanti dibilasnya pakai air hangat ya Bang, jangan air dingin. Karena dia kan mengandung minyak nih. Jadi kalau batsol itu kandungan minyaknya lebih banyak supaya lembab di kulit. Jadi supaya juga nggak iritasi gitu Bang. Nah, jadi yang namanya bathcam itu ada tambahannya Bang. Jadi tambahannya iya. Jadi macam-macam juga. Cuman kali ini saya pengen ngangkat lavendernya, pakai lavender. Jadi wanginya saya suka banget lavender karena musim hujan ini kan banyak nyamuk nih. Iya benar. Jadi lavender wanginya juga buat ngusir nyamuk sih sebenarnya gitu. Nah ini saya coba combine dengan susu, dengan gula. Jadi kalau gula juga jangan salah, itu bagus juga buat kulit. Oh gula pasir biasa itu ya? Gula pasir kita haluskan, kita campurin gitu. Jadi kandungannya ada garam yang sudah dihaluskan, ada susu, ada gula, ada baking soda. Nah itu kita campur jadi satu. Asal jangan pakai telur ya. Ini kalau jadi telur tinggal di baking aja. Kalau ini kita untuk badan gitu. Jadi itu menghasilkan satu komposisi untuk menghaluskan kulit, melembabkan dan mengangkat sel kulit mati gitu. Nah makanya tapi kalau kulit bagaimana? Kenapa? Ya kalau pakai kulit gimana? Jadi kalau untuk kulit yang sensitif, tinggal tambahin lagi kandungan minyaknya. Tinggal tambahin lagi, misalnya kalau kulitnya sensitif banget, ya tambahin minyak kelapa. Nah, minyaknya ini ada jenisnya loh Bang. Jadi minyak kelapa yang sudah kita infus, yang sangat bagus itu yang light, yang putih ya, jangan yang agak kecoklatan. Jadi yang putih, yang sudah bersih, terus lebih bagus lagi juga VCO. Emang sedikit mahal sih Bang, iya sedikit mahal sih Bang, tapi bagus, sangat bagus banget buat kulit. Yang jelas semakin mahal harganya semakin bagus lah, gitu. Ya, ada rupa, ada harga, ada rupa. Iya. Terus bisa juga pakai sunflower, juga pakai sunflower oil. Dan lebih bagus lagi olive oil nih. Ini bagus banget ini ratunya minyak nih, olive oil nih. Ibaratnya hampir di semua body care itu pakai juga olive oil, tapi emang mahal sih karena kan masih ekspor ya, kita belum punya nih. Yang di Indonesia punya itu paling banyak kelapa karena kita negara agraris ya, dikelilingi pantai dan itu banyak banget pohon kelapa. Dan yang paling banyak menghasilkan ya minyak kelapa yang sering kita pakai. Termasuk minyak kelapa yang saya pakai juga waktu itu saya pakai juga dari lepas pantai Pangandaran. Ada bedanya juga tuh Bang, minyak kelapa pantai, kelapa yang ada di pantai sama kelapa yang ada di kebun beda. Jadi kelapa yang di pinggir pantai itu bisa lebih putih loh Bang, lebih jernih. Karena mereka bukan kelapa untuk dibikin konsumsi atau apa ya, karena memang kelapa di pinggir pantai. Nah itu setelah dibuat minyak ternyata lebih bersih, lebih putih, lebih jernih gitu. Lain halnya kayak yang di kebun itu agak kuning ya kalau udah diproses. Pernah tahu kan cara bikin minyak di kampung? Ya. Jadi diproses, dimasak kan? Ya dimasak sampai ini apa namanya? Iya kan? Sampai ada ininya. Iya, sampai ada butirannya galendo kalau orang Sunda bilang lah. Nah, jadi itu prosesnya seperti itu Bang. Jadi beda kelapa juga. Jadi saya pelajarin juga ternyata kelapa yang di pinggir pantai sama yang biasa di kebun itu beda. Mungkin di hutan beda lagi Bang. Gitu. Beda lagi itu jenis minyaknya. Beda lagi jenisnya gitu. Jadi berarti, ini
Ibu Wiwin merekomendasikan untuk menggunakan minyak kelapa yang ada di pinggir pantai ya, yang lebih putih, lebih bersih. Bersih, dan itu banyak dijual ya sekarang di online juga banyak. Sekarang dengan adanya online kita bisa memilih ya kan, apakah mau beli minyak yang pabrikan, apakah mau beli minyak yang home industry. Jadi para UKM ya, kita sebutnya UKM nih, yang home industry ini yang bisa menghasilkan minyak-minyak alami. Dan sekarang mereka udah tahu warga-warga di kampung saya juga tahu udah gimana caranya packaging minyak yang bagus itu seperti apa, dan penjualan juga lewat marketplace. Jadi sekarang kalau mau beli banyak pilihan Bang, mau yang murah, yang bagus, yang kualitasnya ekspor atau kualitasnya lokal tapi bagus, banyak, pokoknya banyak pilihan. Cuman kalau yang saya rekomendasikan ini untuk beginner itu minyak kelapa, karena lebih light, lebih sweet, lebih ringan. Jadi nggak berat juga di kantong, yang jelas. Gitu. Iya benar. Ya, jadi buat Mbak Lili, Mbak Rika, Mbak Lani, Mbak Heni, Mbak Natasha, kalau mau buat di rumah, coba pakai dulu minyak kelapa dulu. Minyak kelapanya bukan minyak kelapa lentik ya, ingat ya, lentik itu baunya khas. Jangan. Jadi saya pakai minyak VCO yang saya infus. Kalau enggak mereknya Aroma, tapi diinfus dulu. Diinfus itu dicampur dengan bunga-bunga kering kayak mawar atau lavender, itu bunganya kering ya, bukan yang bunga basah. Kalau mau nginfus itu, karena kalau nginfus dengan bunga yang basah, minyaknya nggak tahan lama, dia akan apek dan akan timbul kayak jamur gitu Bang. Jadi banyak tekniknya. Itu tekniknya slow cook, karena nanti minyaknya itu akan menghasilkan minyak yang nggak bagus gitu. Kalau yang pakai bahan yang keringnya itu yang mesnya 80%. Jadi kering banget tapi masih agak lembab Bang. Jadi wanginya masih ngikat Bang. Kayak bunga mawar atau dry rose itu yang keringnya 80%. Itu wangi kok. Banyak dijual juga di Tokopedia, di marketplace. Itu bisa diinfus. Nah, ini ada Mbak Tasya nanya, kalau diinfusnya berapa lama nih bagusnya? Diinfusnya kurang lebih 2 jam ya, slow cook. Itu tekniknya susah-susah gampang. Jadi nggak semua orang bisa. Saya sendiri waktu awal berapa kali coba tuh gagal terus. Jadi tekniknya ada, namanya beginner, pemula pasti gagal, itu udah biasa. Jadi banyak harus banyak sering-sering latihan sih, maksudnya sering-sering bikin, lama-lama juga pasti akan menemukan cara yang tepat untuk bikin infus gitu. Jadi intinya kayak gitu ya Mbak Natasha, VCO is better. Iya, bisa. Slow cooknya di tempat masak sabun liquid ya, iya bisa. Atau banyak tekniknya sih Mbak, bisa juga dengan teknik bain marie. Teknik bain marie itu teknik double boiler. Jadi teknik double boiler itu panci diisi air, terus di atasnya lagi diisi panci dan diisi air, masukin botol kaca yang sudah diisi dengan minyak. Ingat ya, hanya 1/4-nya aja. Begitu ya Mbak Natasha. Ingat ya. Kayak ini ya, boiler ini kayak ngukus gitu ya. Ya, kalau itu teknik steam. Kalau itu teknik steam. Ya, itu teknik steam lagi, beda lagi. Cuman itu juga harus benar-benar diperhatikan air. Air itu jangan sampai masuk ke dalam minyak. Itu kalau air udah masuk ke dalam minyak udah gagal total. Kelar urusannya. Iya benar. Ya, jadi kalau di steam itu ya kayak tekniknya kayak bikin bolu kukus Bang. Jadi tutupnya itu
tutupnya itu dibungkus pakai handuk atau pakai kain lap supaya tidak jatuh airnya, gitu. Dan si botolnya itu juga harus terbuka. Ada lagi kiss the sun. Kiss the sun itu ya dibiarkan di tengah sinar matahari yang sampai jam 12 ya Bang, nggak boleh lewat. Kalau lewat kan dia masukkan. Nggak boleh lewat. Jadi, berarti kalau lewat cinta jadi gembel. Ya. Jadi gitu. Jadi gitu ya Mbak Natasha, ada banyak teknik, cuman ya itu susah-susah gampang tekniknya itu. Yang namanya bikin infus oil itu awal-awal tuh nggak mudah. Saya sendiri berapa kali gagal, gitu. Jadi kenapa infus oil juga bisa dikategorikan ya harganya agak sedikit mahal juga ya Bang ya, walaupun berapa 30 mili itu sekian puluh ribu ya wajar karena emang tekniknya lumayan susah gampang sih gitu. Jadi dari temperatur terus dari tempat juga harus diperhatikan. Oh ada ibu bunda saya nih yang baru join, Ibu Erna Bang. Ini teman seperjuangan juga. Teman seperjuangan juga. Iya, selamat malam Bunda Erna. Gitu, selamat bergabung. Iya. Jadi begitu Bang. Jadi base-nya itu untuk bikin body scrub itu di minyak. Di minyak. Karena minyak ini untuk minyak. Ya, jadi minyak itu fungsinya untuk mengcombine, jadi mengcombine dan meminimize iritasi, melembabkan lah gitu. Jadi dia harus memang harus pakai minyak gitu, bukan minyak wangi ya. Jadi minyaknya benar-benar ini semua bahan natural semua Bang, semua bahan natural yang ada di rumah. Kalau nggak ada lavender, pakai yang ada di rumah. Misalnya punya bunga melati ya pakai bunga melati, nggak apa-apa, diinfus aja gitu. Jadi ini semuanya bahannya alami gitu, bukan pabrikan, benar-benar homemade yang ada di dapur, yang ada di rumah bisa kita pergunakan dan itu bagus untuk kulit gitu. Jadi seperti itu ya Bang Jaro, teman-teman semua. Oke. Ya, nggak terasa waktu udah 1 jam berlalu, udah 51, tinggal 9 menit lagi. Bagaimana, apakah kita bisa langsung putar videonya dulu nggak Bu Wiwin? Boleh. Jadi biar jelas nih apa yang saya jelasin tadi. Jadi biar semua teman-teman bisa menyimak dan melihat ya dengan langsung prosesnya. Jadi biar enak kalau visual. Kalau bicara kan kadang banyak pertanyaan nih. Kalau lihat videonya kan secara visual gamblang gitu. Silakan Bang Jaro. Oke. Bentar ya, coba dulu. Saya buat baru tadi ya. Jadi agak sedikit saya pakai benar-benar semuanya sendiri ini. Saya pakai bikin video sendiri. Saya shoot sendiri, saya edit sendiri. Maaf, kelihatan jelas nggak Bu? Jelas sih kalau saya, jelas banget. Oke. Jadi bisa diulang-ulang, ini prosesnya, semua bahan bakunya, ini bahan kering, ada garam, ada baking soda, ada
milk powder, ada maizena dan gula. Semuanya ada takarannya ya. Jadi kita takar semua. Saya pakai sendok ukur. Ada bisa beli di Tokopedia, di DIY. Jadi ada pertakarannya Bang. Gitu. Berarti kita harus istilahnya ada takaran juga. Istilahnya kalau lebih bisa gagal ya Bu ya pembuatannya kalau seandainya naturasi ya, komposisi bisa asal jangan garam yang terlalu banyak ya Bang. Jadi ini harus ditakar. Jadi baking soda juga jangan terlalu banyak, nanti bikin kering kulit. Dia tuh baking sodanya untuk membersihkan kulit. Kalau milk powder untuk melembabkan, maizena untuk meminimize. Nah, sugar juga untuk melembutkan kulit gitu. Selain manis rasanya bisa melembutkan, melembabkan dan bikin manis Bang. Jadi ini bahan-bahan bakunya, bahan baku dasar kering ya. Iya. Bisa dicatat dulu teman-teman, mungkin simple kok. Semuanya ada di dapur. Nah, kalau ini minyaknya. Jadi kita pakai ya minyaknya, ini ada infus oil. Nah, infus oil ini minyak kelapa yang sudah diinfus dengan lavender ya, lavender kering. Itu tekniknya seperti tadi saya jelasin, itu pakai teknik slow cook selama 2 jam. Jadi menghasilkan wangi ya, wanginya wangi yang light gitu, yang lembut, nggak terlalu strong karena memang alami. Lalu ada saya campur vanilla dengan coconut oil ya, udah saya mix. Itu vanilla saya campur dengan coconut oil, saya pakai fragrance oil ya yang banyak dijual juga di toko kosmetik, di Tokopedia. Rekomendasi saya Java ya, Java Soap. Itu langganan saya. Dia biasa pakai itu banyak minyak yang untuk kosmetik grade. Itu pakai coconut oil. Lalu ada dry lavender. Terus ada fragrance oil. Ya, nah fragrance oilnya saya pakai yang lavender. Jadi ada 3 macam minyak yang saya pakai. Saya blend. Saya selalu ngeblend ini ya, sweet vanilla fragrance oilnya bagus untuk minyaknya. Gitu. Ini Mbak Natasha nanya, kalau di pack nanti akan basah enggak? Itu lembab. Lembab itu kalau bisa di packnya not recommended pakai plastik ya, atau pakai pouch. Tolong kalau bisa pakai jar, bisa jar kaca atau enggak jar plastik yang PPT. Ada banyak macam varian. Saya pakai macam-macam sih. Saya sih pakai yang seperti ini. Yang seperti ini. Jadi aman, tertutup rapat. Jadi tertutup rapat dan kering. Jadi jangan usahakan kalau habis pakai ditutup kembali dan terhindar dari basah di tempat lembab ataupun dari tempat yang kena sinar matahari langsung. Karena kan garam sifatnya mengandung mineral nih, banyak mineral, jadi akan dia mencair. Garam juga bisa mencair loh Bang. Jadi hindari tempat yang matahari langsung atau di tempat yang lembab gitu. Jadi memang lembab nih Mbak Natasha. Jadi kalau mau di packing itu harus pakai jar kaca atau jar plastik yang PPT ya, banyak kok. Tinggal pilih di marketplace macam-macam gitu. Tapi jadi yang penting aman. Kalau di plastik apa Bu? Yang rekomendasi kalau yang sangat rekomendasi, sangat green, sangat reusable kan yang kita sekarang lagi happening nih namanya menjaga kelestarian bumi nih, jangan sampai banyak sampah. Jadi saya lebih rekomendasiin pakai jar kaca. Selain jar kaca itu reusable, bisa digunakan kembali dan ramah lingkungan gitu. Selain itu aman.
asal jangan dipecahkan saja biar bunyi, biar ramai. Jadi lebih aman Bang. Jadi lebih bagus juga. Nah, kalau yang namanya homemade body care kebanyakan sih pakai jar kaca. Ya karena jar kaca itu aman, memang agak sedikit mahal sih. Tapi worth it lah. Selain green, reusable juga. Kalau habis bisa buat digunakan yang lain atau dipakai kembali gitu Bang. Gimana Mbak Natasha ya? Jadi memang lembab, tapi jangan ditambahin banyak air ya Mbak. Kalau jadi cukup gunakan secukupnya aja, diambil dari sini, nanti diambil 2-3 sendok, campur sedikit air dan campur minyak. Nah, masak kadaluarsa karena ini pakai minyak dan lembab nggak lebih dari seminggu ya Mbak, nggak boleh lebih. Jadi karena bentuknya lembab banget, jadi nggak boleh lebih dari seminggu sih. Kalau lewat dari seminggu, selain minyaknya, selain garamnya ya, terutama garamnya akan mulai mencair gitu kan. Terus juga takutnya minyaknya juga akan kelamaan juga akan nggak bagus. Itu sih. Yang jelas satu jar ini bisa dipakai sampai 2-3 kali pakai Bang. Kalau satu jar ini. Ya, dari takaran yang tadi bisa dipakai 2-3 kali pemakaian. Dari resep yang saya kasih gitu. Berarti 2-3 kali pemakaian. Yang resep yang barusan kita putar di video. Iya betul. Jadi gitu ya Mbak Natasha untuk masak kadaluarsanya. Jadi nggak lama. Jadi kalau misalnya, makanya saya nggak pernah jual produksi massal. Jadi by request aja siapa yang mau gitu kan. Baru saya buatin. Ini pun juga baru body scrub ini. Baru belajar Bang. Oh ternyata jadi udah selesai main-main sama bath salt, udah kata mau bath salt, baru sama masuk ke body care gitu, body scrub. Jadi gagap nih ngeliat Bang Jaro, Abang Jago. Jadi body scrub ini juga baru nih, varian baru nih di West Java. Saya belum share sih, baru ini aja. Jadi ini yang benar-benar varian baru. Nah, saya ada paket ini Bang, ada paketnya. Kalau misalnya mau beli paket yang langsung praktek ada, harganya 100.000. Itu udah dapat semua bahannya sampai jarnya. Jadi nanti saya kirim. Iya, sampai jarnya. Sama kayak kemarin ya Bang. Jadi bisa japri saya, nama, alamat dan pengiriman kemana. Nanti saya kirim. Jadi ada nih, kalau mau belajar nih kan, kalau webinar kadang kan penasaran nih bahan baku aja, kalau yang susah juga nyarinya mungkin gitu kan. Saya jual paketnya langsung, jadi tinggal praktek gitu. Itu Bang. Nanti bisa japri di West Java. Tinggal ini di message itu. Itu yang Mbak Natasha. Share besok ke telebinar. Yang link betul sama paket-paket kalau masih penasaran besok bisa ya. Gitu. Jadi gitu ya Mbak Natasha, udah jelas ya. Siapa lagi nih? Mbak Rika, Mbak Wida. Wah, ada Mbak Wida juga. Nih teman-teman aku semua kayaknya nih. Oh iya Mbak Wida. Oke, sama-sama Mbak Natasha gitu. Jadi memang yang namanya body scrub itu kita nih, apalagi di musim pandemi ini Abang ya, di rumah terus nggak bosan kan sebenarnya. Sebenarnya itu waktu yang tepat untuk perawatan badan sih. Banyak nganggur di rumah juga, ngoprek-ngoprek dapur aja. Di dapur banyak bahan baku yang bisa kita pakai gitu. Jadi tinggal kita aja sih sambil bereksperimen. Banyak kreatif lah.
Ya, betul. Sebenarnya bahan body care yang aman itu ya yang ada di dalam rumah lah. Kalau image-nya orang saat ini kan brandnya mahal, bermerek gitu, belum tentu cocok, ya kan? Dengan harga mahal, brand luar negeri gitu. Selain nggak ramah di kantong, juga kadang yang nggak cocok di kulit. Makanya nih kita bikin body care sendiri gitu, dan itu homemade gitu. Kayak gitu ya, Bang. Oke. Gimana pokoknya kita sebagai perempuan itu untuk saat ini, di saat pandemi ini, pesan saya cuma satu, Ya. be positif, be kreatif, dan be produktif. Itu aja, 3 aja. Dijamin nggak bakalan stres. Iya. Jadi 3 macam ya. Jadi ingat ya, be positif, karena kalau kita positif kita bisa memandang luas dunia ini. Ada banyak hal yang kita pelajarin, segala macam yang namanya pandemi, yang namanya masalah, semuanya bisa diselesaikan asal kita berpikiran terbuka gitu kan. Gak usah terlalu pesimis. Pesimis itu gak usah berat-berat deh mikirin segala sesuatu. Dilan aja nggak sanggup kok berat-berat. Yang ringan-ringan aja. Lalu be kreatif. Nah, di saat ini perlu orang kreatif loh. Karena apa? Ada banyak orang yang banyak orang yang dirumahkan karena dengan kondisi saat ini perkantoran kan harus 25% ya Bang di kantor itu. Lalu banyak yang WFH, terus banyak juga yang di PHK gitu, dan banyak peluang sebenarnya. Makanya peluang itu selalu ada. Gimana cara kita menyikapinya? Nah, ini saya pernah berbicara dengan seorang Aki yang kemarin saya jelasin. Aki. Oh iya. Aki Bob. Itu pernah bilang beda tipis antara orang pintar dan cerdas. Orang pintar itu belum tentu bisa menyikapi persoalan, tapi orang cerdas bisa menyikapi persoalan. Nah, itu bedanya. Jadi setinggi apapun, setinggi sampai sekolah kemanapun, kalau nggak cerdas dalam menyikapi persoalan, dia akan tidak bisa melewati badai dalam kehidupannya. Jelah. Santai aja bro, gitu judulnya. Jadi itu kita harus kreatif dalam segala hal. Kreatif dalam menyikapi persoalan, kreatif di saat pandemi saat ini. Gimana kita bisa mengeksplor diri kita, gimana caranya kita bisa kreatif menghasilkan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Itu aja sih Bang, saran saya. Lalu produktif ya seperti saya bilang. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Ibu Rika Hendra. Iya. Masa kadaluarsa dipengaruhi juga sama jenis minyak yang sepertinya ya? Iya betul. Itu? Pengaruh karena minyak itu juga ada kadaluarsanya kalau sudah dikombin dengan banyak bahan ya. Nah ini apalagi ditambah dengan garam, ada gula, ada baking soda, ada susu, itu akan menimbulkan reaksi. Sebenarnya kalau di blend itu jadi satu itu bagus, cuman tidak bisa tahan lama. Jadi kalau saya sih selama yang saya pakai yang namanya garam, kalau sudah dikombin itu nggak tahan sampai berbulan-bulan ya, kecuali garam natural ya, garam yang murni tanpa bahan apapun, itu baru itu garam itu nggak pernah ada kadaluarsanya ya, atas nama garam yang saya tahu. Tapi kalau sudah dikombin dengan banyak macam, dia akan ada kadaluarsanya. Dan kalau ini minyaknya sudah dicampur ya otomatis kalau saya sih cuman pernah sampai 7 hari aja. Kalau lewat dari itu ya kalau bisa sih dihabiskan saja. Gitu. Lebih aman seperti itu sih Mbak. Gitu Mbak. Jadi memang minyak ini segala sesuatu itu kan nggak ada yang abadi ya. Yang namanya kadaluarsa itu pasti gitu. Apalagi kalau sudah bercampur dengan banyak orang ya, kayak kita nih namanya social distancing ya kan, menjaga jarak. Kalau udah berkerumun dalam satu
dalam satu kawasan, dalam satu lingkungan, ya udah timbullah virus ya kan. Nah, jadi seperti itu sih contoh simpelnya. Memang kadaluarsanya sangat cepat Mbak kalau udah lembab dan minyak ini gitu. Kecuali yang pabrikan ya, saya juga nggak tahu. Saya pernah dapat satu produk itu garam direndam minyak sampai penuh banget. Itu di situ keterangannya memang mahal sih Bang. Di situ keterangannya bisa sampai 3 bulan. Nah saya juga nggak tahu itu pakai apa aja bisa sampai selama itu gitu. Jadi seperti itu ya Mbak Rika. Thank you, sama-sama. Terima kasih sudah bertanya gitu. Jadi ya itu. Ingat ya Mbak Rika ya, minyak yang saya rekomendasikan itu adalah coconut oil yang light ya, banyak kok di Tokopedia, silakan pilih. Tapi kamu lebih bagus bisa sunflower, bisa olive oil atau apapun gitu. Jadi yang namanya body scrub dari bahan garam itu namanya body scrub gitu kan. Untuk scrub itu kan, scrubbing itu untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi harus lembab, harus kaya akan minyak. Ya, jadi nggak boleh kering. Nah, takaran yang saya pakai pun itu sebenarnya udah standar. Tapi kalau kulitnya iritasi, jangan ya. Tapi kalau kulitnya agak sedikit kasar ya tambahin minyak. Nah, satu hal lagi, kalau minyak kulitnya misalnya ada bekas luka, not recommended juga ya Bang. Karena kulit yang luka itu kalau di scrubbing ya misalnya bekas gigitan nyamuk semalam digaruk sampai luka, terus paginya kita mau scrubbing, itu jangan. Kalau saya bilang perih saudara-saudara. Kena garam. Kena garam. Perih saudara-saudara, menangis saya. Jadi jangan ya. Untuk muka juga saya nggak rekomendasiin. Jadi ini Mbak Natasha, dari resep tadinya seperti creamy, apa yang masih kering-kering, lebih ke creamy Mbak, lebih ke creamy. Jadi itu saya standar, itu lembabnya standar. Jadi kalau mau lebih creamy lagi bisa ditambahin minyaknya. Itu kan takarannya tadi 10 mili semua, tambahin lagi aja gitu. Atau mau lebih bagus lagi, tambahin susu bagus. Selain buat melembabkan kulit, menghaluskan kulit juga. Jadi tambahin susu dan tambahin minyak gitu. Ini susu. Jadi susu frisian jenis susu kayak apa ya Bu? Kayak frisian flag apa susu beruang? Jenis susunya itu susu bubuk Bang. Susu bubuk. Ya, ada jenis susu saya sih biasanya yang Denko merek Denko ya, bukan Denko yang itu yang yang bukan vanilla. Bukan vanilla, bukan yang biasa ada jenis mereknya sapi sih, tapi bukan merek Denko ya. Itu biasa ada sih di Tokopedia juga, milk powder gitu kan, yang kiloan ada. Nah itu yang saya pakai, susu bubuk dari sapi sih. Saya dapat dari Tokped juga, itu bisa buat makanan, bisa juga buat kulit, bisa juga diminum. Tapi kalau susu Denko ya lumayan kan, selain takutnya nanti susu balita lagi. Jadi kalau susu ya yang susu powder jenisnya Denko, tapi ya agak sedikit mahal itu. Vanilla mungkin ya. Kalau saya sih pakai yang biasa yang saya beli di toko buat bahan kue. Jadi ada yang kiloan gitu. Jadi itu aman. Semuanya bahan kering ya. Untuk bahan keringnya susu bubuk, terus garam yang dihaluskan. Garamnya dihaluskan yang halus ya. Lalu ada baking soda, maizena. Nah itu bahan kering semua. Itu semua bisa beli di marketplace gitu. Oke. Ini Bu Wiwin, sesuai dengan pengalaman Ibu, kalau boleh tahu, itu kan garam bisa ini istilahnya gampang mencair ya? Iya.
Untuk mengeringkannya itu biasanya bagaimana Bu? Istilahnya kita jemur apa didinginkan apa gimana biar kembali kristal? Kembali kristal, saya biasanya jemur di matahari atau enggak di microwave atau enggak di oven sebentar aja. Iya, kembali ke ke awal, ke teknik garam itu dibuat, jadi lewat matahari tapi bukan matahari yang terik ya, dan itu juga nggak lama. Tapi kalau sekarang kan musim hujan nih, ya, lebih baik sih pakai oven, atau enggak microwave, cuma 5 menit aja, jangan lama-lama. Jadi diaduk-aduk nanti dia akan kering kok. Tapi dialas ya, ingat jangan di atas oven yang dari besi atau dari aluminium. Dialas, saya selalu alas pakai saya pakai kertas minyak. Jadi dialas dulu pakai kertas minyak, baru di atasnya ditaruh garamnya diratakan. Ya cukup sebentar aja, cukup 5 menit dia akan kering kembali gitu. Jadi simple untuk memperpanjang ya waktunya seperti itu sih. Enakan ya kalau di rumah enaknya kayak gitu Bang. Jadi bisa recycle, bisa reuse. Jadi kalau udah lewat waktunya tinggal dipanasin aja lagi gitu. Tinggal tambah lagi susu. Sebenarnya nggak cuman itu, banyak sih Bang tambahan yang bisa di combine itu. Bisa pakai Havermut bisa. Saya pakai Havermut gitu kan. Havermut itu kayak semacam gandum ya. Semacam gandum gitu. Dan itu bagus juga buat kulit. Oats itu bagus buat kulit. Atau enggak kalau mau yang lebih sekali pakai ini aja, pakai alpukat yang dihaluskan itu itu mah sehat banget, alpukat yang dihaluskan. Jadi benar-benar lembab banget di kulit, lembut. Itu bisa sama yoghurt juga bisa, dicampur dengan yoghurt bisa. Saya tipikal orang yang suka coba-coba. Jadi sebelum saya kasih ke orang, saya coba dulu. Jadi banyak sih yang itu. Sama kopi juga bisa Bang, dengan kopi. Jadi kopi. Ampas kopi ya? Ampas kopi. Ya, tempo hari kan saya juga share ada kopi series gitu, dari mulai bath salt, body scrub, terus juga bath bomb, itu semua dari kopi, ampas kopi. Nah itu salah satu project zero waste tuh Bang, memanfaatkan ampas kopi. Jadi semuanya bisa dikombin sebenarnya, yang namanya body scrub itu. Saya ngambil nggak jauh-jauh yang ada di dapur aja Bang. Jadi yang ada di dapur, yang ada di kulkas, sisa Havermut atau sisa oats anak-anak ya, 2-3 sendok saya campur gitu kan. Jadi alami semuanya, jadi everlasting lah, yang natural. Bagaimana kalau seandainya itu dicampur dengan kunyit, berhasil nggak Bu kira-kira? Kalau dengan kunyit, kalau saya belum pernah, tapi dengan temulawak bubuk. Temulawak bubuk dicampur dengan beras ini beras yang buat telur tuh, tepung beras. Tepung beras ketan bukan beras kencur. Beras kencur. Tepung beras kencur. Ya, dicampur dengan temulawak. Iseng aja sih Bang. Iseng tapi bagus. Intinya sesuatu hal yang alami itu bagus sih Bang. Kunyit juga bagus untuk kulit. Orang India rahasia kecantikan orang India pakai kunyit dan madu Bang. Kunyit dicampur dengan madu. Iya, saya rasa kalau kunyit dicampur garam dan madu itu juga bisa bagus, karena itu melembabkan kulit. Ini ada pertanyaan. Temu giring juga katanya bisa memutihkan. Ya, betul. Temu giring itu tradisional banget, dan tapi itu bagus Bang. Jadi zamannya saya waktu kecil dulu, nenek saya itu di halaman rumahnya itu yang namanya obat-obatan itu, herbal ada semua.
Jadi kalau orang yang habis melahirkan itu minta dibuatin jamu sama nenek saya, dari mulai yang kalau zaman dulu suka lihat ya ibu-ibu yang pelipisnya dikasih semacam ini pilis di kepala, itu bisa buat menghilangkan pusing di kepala gitu kan. Terus juga ada terus bayi yang baru lahir tuh dibalur tepung beras kencur gitu kan, itu buat menghilangkan bulu-bulu halus dan melembabkan kulit, membersihkan kulit juga Bang. Jadi intinya Mbak Natasha kalau mau pakai bahan-bahan tradisional itu bisa Mbak, temu giring, kunyit, temulawak, itu bisa semua, asal dalam bentuk bubuk ya, asal dalam bentuk bubuk. Kalau misalnya nggak punya bubuk, gampang, itu semua di blender jadi satu, ditambahkan sedikit garam dan sedikit tepung beras ya, lalu dimasukkan ke dalam oven. Itu di oven selama 10 menit, lihat-lihat dulu aja, jadi diratakan sampai halus, terus dimasukin oven, dia akan kering. Nah baru bisa digunakan. Kalau mau yang lebih tradisional lagi, dijemur aja sampai benar-benar kering. Kan biasa nenek-nenek kita mau zaman dulu semua dikering. Gitu ya Mbak Tasya. Sama-sama. Ya. Ini temu giring ini gimana ya Bu? Sebenarnya penasaran banget, belum tahu bentuknya temu giring. Temu giring itu sebenarnya bahan tradisional, itu bahan buat sekarang banyak dipakai ya, banyak dipakai untuk bahan body care yang menganut unsur tradisional, itu bagus buat kulit. Bisa juga buat jamu kok, itu buat kalau buat jamu tuh buat nafsu makan temu giring itu. Jadi banyak yang alaminya tuh banyak gitu. Sebenarnya kalau di Inggrisin semuanya ada kali ya Bang ya. Saya malah pernah nemu galangal oil. Galangal oil, lidah aku sampai kepleset. Itu galangal oil tuh lengkoas. Lengkoas dibikin minyak, diekstrak jadi minyak, itu juga hangat di badan. Nah itu banyak sih yang hal-hal yang alami itu sangat bagus, tapi harus dikeringin dulu ya. Yang bagus di kulit itu temu giring, temulawak, kunyit, terus bengkoang. Itu bisa juga unsur bikin jamu tuh Bang. Bikin jamu tradisional, bikin lulur tradisional, itu pakai itu semua. Dan itu alami. Jadi kita back to basic nih ceritanya. Back to basic, back to nature, respect localism. Nah itu adalah satu kesatuan yang utuh. Yuk kita olah hasil alam Indonesia, kita jadikan jadikan sesuatu yang bermanfaat. Itu aja sih Bang intinya. Jadi buat ibu-ibu selama di rumah jangan khawatir, banyak stok bahan baku kosmetik yang ada di rumah. Tenang aja. Sering-sering lihat dapur ya Bu. Kalau ini body scrub ini dengan body lotion beda apa sama Bu? Beda. Body scrub namanya body scrub itu bentuknya kasar. Nah, kalau bentuknya kasar. Kalau body lotion itu bentuknya creamy, halus, cair. Jadi lembut. Nah, itu body lotion. Body lotion juga ada yang dari minyak kelapa loh. Ya tekniknya saya belum pernah belajar, perlu belajar lagi itu. Bikin body lotion dari minyak kelapa. Tapi itu bagus. Jadi menghaluskan kulit juga, alami. Bahkan mungkin kalau tahu Halle Berry, terus tahu Kate Winslet, terus siapa lagi, Rihanna itu rahasia kecantikan kulitnya pakai minyak kelapa katanya. Jadi minyak kelapa itu bagus. Kita aja yang kadang-kadang terlalu modern, jadi ke ini tuh yang namanya bahan-bahan tradisional terlupakan. Padahal masih bisa diolah itu. Minyak kelapa itu bisa menghasilkan. Tapi saya senang
dengan adanya UKM ini banyak kok bahan baku yang bisa kita dapat, ya, yang bisa kita peroleh dari para UKM, para home industry. Kenapa saya suka UKM dan home industry? Karena masih alami, bukan pabrikan. Oh, malu gitu. Jadi segala sesuatu yang bentuknya massal itu sebenarnya udah banyak ininya ya, udah banyak campurannya. Tapi yang limited dan masih home industry itu bagus. Justru dengan membeli produk UKM, produk home industry itu turut membantu. Jadi kalau misal beli produk UKM berarti kan turut membantu yang pemilik usahanya membayar sewa, membayar gaji pegawai, yang bapaknya bisa menyekolah anaknya, yang ibunya bisa memberikan anaknya. Jadi banyak manfaat kalau kita beli produk lokal, gitu Bang. Jadi seperti itulah. Jadi sekarang judulnya lokal-lokal ya. Teman-teman semuanya, pesan saya sih ya, hargai kearifan lokal. Mari kita pakai produk dalam negeri, kita eksplor bahan lokal untuk kita jadikan sesuatu yang bermanfaat. Itu aja sih pesan saya. Kayaknya nggak terasa ya waktu kita bicara waktunya. Udah 8:30, setengah jam lagi kita. Setengah jam lagi. Aduh, nggak ini terasa teman-teman. Iya. Kurang lebih kita bicara tadi, penjelasan juga udah, videonya udah ada. Lalu pertanyaan mungkin ada teman-teman yang mau nanya langsung, boleh, yuk mari silahkan. Saya siap ditanya-tanya, asal jangan diinterogasi ya. Jadi yang bisa banyak kok. Saya juga menjual produknya. Saya menjelang Imlek saya jual paket Imlek loh. Oh, paket Imlek. Ada di Instagram saya. Jadi paket Imlek ada, nanti saya share menjelang Imlek. Jadi saya jual paket body care natural menyambut Imlek ya. Jadi satu paket bisa buat berendam. Pokoknya me time lah. Quality time. Yang itu juga istilah bom itu udah ada kita paket Imlek. Bed bomb. Ya, bom. Ada, itu udah ada. Jadi paket Imleknya itu ada bathtub ya. Jadi cherry blossom series. Jadi bunga sakura karena karena temanya Imlek, jadi saya pakai fragrance-nya cherry blossom sakura, bunga sakura. Itu wanginya sensasional banget, romantis banget karena sangat sedikit aja wanginya udah menyebar satu kamar mandi. Jadi dari bathtub ada bed boom-nya, ada sabunnya, dan ada lilin aromaterapinya. Jadi 1 jam di kamar mandi pakai lilin aromaterapi sambil lulur-lulur, sambil berendam-berendam, terus mandi-mandi, nggak kerasa Bang. Wangi keluar. Wanginya masih tahan lama di kamar mandi tuh. Jadi ada paketnya. Jadi teman-teman kalau mau kirim-kirim buat Imlek, saya ada ya paket Imleknya eksklusif, dikemas dengan packaging yang sangat bagus menyambut Imlek. Ya itu bisa pesan juga ke saya, tinggal transfer aja, nanti saya kirim langsung ke tempat tujuan. Begitu Bang Jaro. Jadi setiap momen saya selalu bikin paket ya Bang. Mau yang Lebaran kemarin, nah sekarang Imlek, nanti juga. Jadi setiap season menjelang Lebaran, menjelang Imlek, menjelang tahun Valentine, bentar lagi saya punya paket-paketnya Bang. Jadi paket Pampers, jadi satu paket body care. Jadi yang cepat ini kan Imlek dan Valentine ya. Jadi saya udah ada paketnya, nanti saya jadi nanti tinggal saya share, itu bisa pesan ya di West Java. Jadi tinggal
pesan sama saya, transfer ke saya, kirim alamat pengiriman, nanti saya kirim by kurir, gitu, simple. Jadi sudah ada lengkap, paketnya udah eksklusif, saya ada kartu ucapannya, nanti tinggal kirim. Jadi mau siapa yang dikirim, saya tinggal kirim langsung, gitu. Murah kok, cuman 200.000. Berarti langsung dikirim ke tujuan, bisa kali ya? Istilahnya nggak melalui. Ya, bisa, tinggal. Iya, sekarang kan zamannya digital, tinggal transfer ya. Iya. Tinggal transfer, saya kirim langsung ke tempat tujuan gitu. Jadi paketnya mau, tapi kalau di luar Cherry Blossom juga bisa. Cuman karena menjelang Imlek saya pakainya Cherry Blossom. Gitu, itu varian baru di skincare saya. Jadi seperti itu, Bang. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini ada siapa aja yang hadir? Ibu Yuni Sulistiawati, halo Ibu. Gitu, terima kasih sudah masih di sini bersama saya dan Bang Jaro. Lalu Mbak Lani Taruli, Mbak Wida. Siapa lagi nih, Bang? Ada berapa orang lagi? Ibu Erna. Ini ada ya Ibu Erna. Halo Bunda. Nanti kalau mau bikin scrub bisa pesan sama saya Bunda. Saya tinggal kirim. Itu rumahnya Bunda Erna tinggal melangkah nih sama rumahnya Mbak Wida. Ibarat tinggal melangkah keluar rumah nih. Nggak jauh-jauh. Satu RT. Iya. Ya, enggak, satu kawasan aja. Oh, Jakarta Selatan. Satu kawasan. Ya, Jakarta masih sama. Kita anak Jaksel. Anak Jaksel kita. Asik. Iya, anak Jaksel. Asik. Ya, jadi seperti itu ya. Iya. Ya, Bang. Jadi yang namanya body care itu sebenarnya nggak harus mahal ya, Bang. Untuk menghasilkan kulit yang bagus juga nggak harus pakai merek luar, nggak harus pakai brand-brand tertentu, karena sesuatu yang mahal itu belum tentu bagus. Nah, lebih bagus lagi kalau kita bisa menghasilkan sendiri, menciptakan sendiri body care kita sendiri. Nggak jauh kok. Zaman dulu aja nenek kita pakai bedak yang biasa di muka. Tahu kan nenek-nenek kita kalau keluar rumah pakai di muka tuh supaya dingin, bedak dingin ya kan. Bang Jaro orang Batak, orang Medan. Iya, orang Medan. Oh, Nias. Biasanya mama kalau di kebun kalau tuh karena terik panas biasanya pakai ini kan, beras kencur, bedak dingin gitu. Iya, benar. Nah, itu zaman dulu bikin sendiri dan hasilnya kulitnya bagus, bahkan jamu diminum sendiri untuk obat. Bahkan banyak di kampung saya di zamannya nenek saya ada yang umur 100. Nenek saya umur meninggal 96. Berapa tahun lagi? Iya, 4 tahun lagi 100 tahun itu. Jadi generasi nenek-nenek kita usianya itu everlasting karena apa? Mereka masih mereka sangat back to basic ya. Mereka sangat tradisional banget dari mulai makanan, gaya hidup, bener nggak? Zaman nenek-nenek kita, dia nggak kenal namanya fast food, nggak kenal yang namanya body care yang merek luar, gitu. Bener-bener alami yang mereka bikin sendiri semua. Nah itu namanya kearifan lokal tuh Bang. Itu kearifan lokal. Jadi yang namanya kearifan lokal itu yang harus kita pertahanin. Buktinya banyak ya bahan-bahan baku dari dalam negeri Indonesia itu dipakai orang luar loh. Contoh, zaman dulu yang namanya pelangsing buat menurunkan berat badan. Itu booster gitu di dokter TV itu sampai viral dulu zamannya orang lagi zamannya TV shop tuh kan, zamannya booming dulu TV shop itu ada yang namanya booster slimming fit. Itu ternyata bahan bakunya
itu minuman herba, minuman untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Bahan bakunya salah satu adalah Javati. Javati itu ternyata daun jati Belanda. Oh, daun jati Belanda. Nah itu, iya, jadi banyak bahan baku yang diadopsi keluar. Nah, ini kita kalau bisa ya kearifan lokal ini ya kita olah gitu. Kita back to basic. Saya masih tuh pakai kalau ibaratnya kalau perempuan datang bulan, saya masih tuh bikin sendiri kunyit asam, sirih, kunyit asam sama gula saya bikin sendiri, Bang. Itu buat meredakan nyeri perut pada saat datang bulan gitu kan. Terus bikin ya kadang pakai lulur tradisional juga, Bang. Kadang kan saya dikirim dari kampung. Dari kampung bibi. Iya, bibi saya suka bikin itu namanya bedak dingin gitu kan. Kan di pinggir pantai itu kan panas banget. Nah, itu kadang pada pakai bedak dingin itu kalau lagi cuaca panas banget. Itu namanya panas di pinggir pantai, selain panas itu bisa mengeringkan kulit juga kalau lagi musim panas, Bang. Jadi angin dari laut itu bikin kulit tuh lengket sebenarnya, makanya mereka banyak pakai bedak dingin. Nah, saya sering dikirim tuh dari kampung, jadi itu bagus banget buat kulit. Saya masih pakai masih yang hal-hal yang mungkin buat teman-teman saya dibilang kuno, tapi saya nggak masalah karena ya inilah kalau saya lihat, kalau saya pikir-pikir ternyata yang tradisional itu bagus loh. Ya lebih bagus dibanding dengan yang istilahnya yang bermerek. Lebih bagus. Ya daripada hasil pabrik. Iya. Iya. Betul. Jadi ini pasti Bunda Erna, Mbak Wida pasti ngerasain tuh zaman-zamannya pakai bedak dingin, lulur, apalagi pas waktu merit mau menjelang perempuan menjelang nikahan itu harus luluran tuh, Bang. Itu dibuat loh. Iya, dibuat sendiri tuh. Malam Midodareni kalau orang Jawa mah, orang Sunda juga ada malam itu tuh waktunya perempuan dilulur. Itu benar-benar tradisional banget. Habis dilulur, diuap, di scrubbing supaya mangling katanya. Jadi saya masih Bang, yang namanya tradisional itu tetap masih saya pakai kok. Anak saya juga yang perempuan itu masih sering saya lulurin pakai lulur tradisional. Kalau jamu saya juga bikin sendiri. Lebih aman sih daripada beli jamu sasetan yang instan, kan saya nggak tahu ya. Iya, jadi di rumah juga saya untuk minum juga pakai daun salam. Daun salam saya keringin, saya bikin teh. Itu bagus juga buat badan. Jadi yang segala sesuatu yang tradisional itu masih bagus, Bang. Nah, kembali lagi ke body scrub. Body scrub ini ya, di cuaca kita Indonesia yang tropis ini kan kayak akan matahari ya. Matahari bersinar sepanjang tahun, walau nggak setiap tahun ya. Tapi intinya Indonesia itu kayak akan matahari ya, dibanding dengan yang tinggal di luar negeri. Kenapa orang bule sering banget ke Indonesia? Karena walaupun di sana cuaca cerah, itu windy, dinginnya kayak di puncak ya. Beda dengan Indonesia, mereka senang berjemur di pantai karena mereka ngerasain panasnya matahari itu, mereka senang gitu kan. Nah, tapi buat kita yang di Indonesia, cuaca panas itu kan mengharuskan kita sehari mandi 2 kali ya, untuk membersihkan badan, untuk membersihkan kotoran. Nah, apalagi yang habis dari proyek atau kerja di luar itu kan otomatis debu ya, terus polusi ya, itu bikin kulit juga bikin kotor. Nah, seminggu sekali kita sebenarnya scrubbing itu seminggu sekali, Bang. Yang saya rekomendasi tuh seminggu sekali, jangan sering-sering ya. Kalau sering-sering bisa iritasi kulit. Jadi cukup seminggu sekali aja untuk untuk scrubbing. Apalagi kalau cuaca panas ya, itu bagus banget untuk scrubbing karena menghilangkan kulit yang
kulit yang mati, menghaluskan kulit dan melembabkan kulit. Apalagi di cuaca yang panas, tropik, kulit harus lembab, jangan sampai kering banget. Kalau kering banget, biasa kadang suka kalau kita tarik nih, kayak kulit nih, kita scratch gitu pakai itu, nanti ada berbekas, itu namanya kulit kering tuh. Kalau ada bekas tanda putih, wah itu kulit kering. Nah ini saya nggak ada, berarti kulit saya lembab, nggak kering. Jadi gitu tandanya ya, teman-teman, kalau misalnya kulitnya kering, cukup scratch aja pakai kuku. Itu kita lihat kuku kita ada bekasnya nggak. Kalau kuku kita ada bekasnya di sini putih, nah itu tandanya kulit kita kering tuh, butuh asupan, butuh pelembab. Nah jadi gitu Bang, coba ada bekasnya nggak kalau di scratch pakai tangan? Nggak ada. Nggak ada. Bagus lah kalau nggak ada. Tapi kalau di scratch ada bekasnya, berarti kulit kita kering tuh, perlu dilembabin. Soalnya kalau kulit kering terus, dia akan mudah iritasi, mudah juga yang namanya kuman-kuman tuh cepat Bang, cepat menyebar buat kulit gitu. Salah satunya ya koreng gitu, terus mudah terluka gitu kan, iritasi, digaruk dikit aja langsung merah. Nah itu, jadi dihidup di dunia di negara yang tropis ini, kulit ya kita harus menjaga kelembapan kulit gitu, jangan sampai kering, intinya itu sih. Nah scrubbing itu perlu minimal seminggu sekali ya, jangan lebih gitu Bang. Ini dan kalau yang ini tadi istilahnya kalau kita scrub ada putih-putihnya gitu ya? Iya. Nah itu tandanya kulit kita kering tuh. Makanya kita harus pakai scrub, ditambahin minyak buat melembabkan. Jadi biar nggak terlalu kasar di kulit. Kemudian dibilas pakai air hangat. Untuk melunturkan sisa-sisa minyaknya. Udah selesai pakai air hangat, baru pakai air dingin untuk menutup pori-porinya gitu. Jadi bilas sampai bersih, sisa-sisa minyak di tubuh, sisa-sisa scrubbing, pakai pakai minyak minyaknya dilururkan, pakai air hangat, baru nanti pakai air dingin. Soalnya kalau pakai air panas kan otomatis air hangat otomatis pori-pori kebuka kan, jadi meresap ke dalam kulit kalau melembabkan. Lalu langsung disiram air dingin untuk menutup pori-pori. Jadi pori-pori kulit jangan terlalu sering dibiarkan terbuka gitu, kalau enggak dia akan masuk kotoran. Nah itu sebabnya kenapa kalau yang namanya di hidung tuh kan ada komedo ya, karena satu kemungkinan pori-pori kulitnya terbuka, jadi banyak kotoran yang masuk. Jadi hidung itu harus sering dibersihin, daerah ini ya, hidung, dagu, dan ini daerah ini tijon, kalau kita sebut perempuan sebutnya tijon, itu yang harus dibersihkan. Daerah dahi, hidung, dan dagu itu banyak mengandung minyak. Nah kalau kulit berminyak tuh kayak Bang Jarum mengkilat tuh shining kalau dari sini saya lihat. Jadi itu di scrubbing aja Bang, ambil aja garam dihalusin, dikasih sedikit minyak kelapa atau enggak minyak baby oil, diaduk sedikit, ini aja dioles-oles ke hidung, area hidung dan area dagu, lalu bilas pakai air hangat lalu air dingin. Jadi biar mengangkat kotoran lemak di daerah hidung dan dagu, baru langsung dibilas pakai air hangat dan air dingin gitu. Jadi untuk membersihkan itu Bang fungsinya. Karena yang kalau di muka di atas umur 30 ya, kalau di atas umur 20, 17, teenager sampai umur 25-an itu masih pori-porinya masih aman. Tapi di atas di atas 30 itu pori-pori udah mulai terbuka. Jadi kayak gitu Bang. Apalagi kalau perempuan yang udah melahirkan, biasanya dia akan cenderung pori-porinya lebih banyak, lebih
ini ya, lebih rentan, udah mulai terbuka semua. Jadi harus, makanya perempuan tuh perawatan kayak gitu. Jadi Bang Jaro punya istri? Belum. Kalau punya istri ya harus begitu Bang, harus istri itu harus perawatan, karena apa? Supaya cantik, enak dilihat di rumah, gitu kan, disayang. Jadi seperti itu Bang. Kulit juga butuh disayang Bang, nggak laki nggak perempuan. Supaya sekarang laki-laki mungkin istilahnya kalau di dunia fashion ya, itu ada istilahnya metroseksual. Metroseksual. Jadi laki-laki itu sekarang lebih fashionable, lebih suka perawatan juga. Perawatan tuh kulit di salon, spa, itu banyak sekarang laki-laki yang seperti itu. Jadi bukan yang laki-laki beda jalur, bukan, memang perawatan Bang. Memang perawatan. Jadi banyak, terutama kalau di dunia saya banyak ya teman-teman saya yang senang banget perawatan, karena dia ya satu emang kerja di dunia entertain, apalagi teman saya yang MC ya, yang MC, yang host, itu perlu banget, even dia laki-laki, dia perlu banget perawatan gitu ya. Salah satunya ya scrubbing gitu. Itu pokoknya namanya perawatan kulit itu perlu banget gitu. Karena seiring bertambahnya usia, kulit itu akan ton-ton kulit itu akan menambah juga, bertambah juga tingkat kelembabannya akan lama-lama akan berkurang gitu, akan lembab. Jadi kayak gitu Bang. Kalau di sini ada Dokter Lili, enak nih nanya-nanya nih kalau sama Dokter Lili. Saya nggak ada ya. Dokter Lilinya sedang ada kegiatan juga. Mungkin Cilili juga bisa sedikit kasih review ya. Cilili mana ya? Cilili. Jadi kulit itu memang perlu ya. Cilili nih. Ini kita sharing-sharing aja ya. Ini kan kita bicara masalah scrubbing untuk kulit ya, Cilili. Nah, menurut Cilili gimana nih tipe jenis-jenis kulit untuk scrubbing? Nggak, intinya sih kulit itu kan kalau scrubbing itu juga nggak boleh sering-sering ya Cilili ya, karena bisa iritasi ya. Nah, jadi lebih bagusnya sih seminggu sekali ya kalau untuk scrubbing. Halo Cilili. Ya. Iya, jadi kan kita ngebahas masalah scrubbing nih. Scrubbing itu kan mengangkat sel kulit mati ya Ci ya, melembabkan kulit, apalagi dan juga menghaluskan kulit. Nah ini kan ada jenis tipe banyak kulit nih, apalagi scrubbing itu kan namanya scrub, itu berbahan dasar agak sedikit kasar ya. Nah jadi jenis-jenis kulit yang harus kita perhatikan kelembabannya, bener nggak Ci? Berarti yang di video tadi kan istilahnya itu bisa sekali pakai, 2 kali apa 3 kali pakai. Berarti kalau scrubbing itu bisa 3 minggu tahan kali ya Bu ya? Kalau 3 minggu bisa sih, cuman kalau ya itu saya saranin dipakai ya buat 2-3 orang. Tapi kalau tapi kalau mau mau aman ya, saya bilang, kenapa saya bilang harus tahan seminggu, dengan catatan tidak basah ya. Jadi tetap di dalam ini. Jadi kenapa saya bilang nggak tahan lama itu, kalau sudah kena air, kena lembab. Nah lembab juga ini bisa di recycle ulang ya. Seperti saya bilang tadi, kalau basah kena air itu di oven aja sebentar gitu. Jadi seperti itu. Satu wadah itu bisa satu keluarga 3 kali pakai atau 2 kali pakai ya?
Iya, betul. Betul, cukup. Cukup banget gitu. Kalau buat sendiri ya bisa, caranya ya tadi dipanasin sebentar, yang penting yang ada di dalam jar itu jangan sampai kena air aja. Kalau udah kena air ya ambiar. Ibaratnya. Yang penting lembab oke, nggak masalah lembab, tapi jangan sampai kena air ya. Kalau udah kena air ya sudah. Apalagi ada susunya di sini. Udah tinggal bikin susu nih. Ada gula, ada susu kan di sini. Nah, jadi deh tinggal tambah air segelas. Emang kopi. Intinya kayak gitu. Jadi harus jadi intinya harus tetap di dalam sini. Di dalam sini, tetap di dalam jar. Jadi jangan sampai kena air. Jadi kalau udah kena air ya udah dia harus pakai sekaligus ya, lulur apa aja. Sekali lulur punggung kayak kaki lagi, telapak kaki yang kasar itu bisa. Gitu, Bang. Bagaimana sih? Jadi intinya Bu Win, itu sensasi untuk sensasi di saat kita memakai natural body scrub itu seperti apa sih, Bu? Yang terkhususnya ini di lavender tadi itu. Nah, lavender sih khususnya selain lavender ini kan identik dengan bagus banget buat anti nyamuk ya. Namanya mengusir nyamuk. Wanginya itu juga soft, lembut, nggak terlalu strong. Terus juga kita ada dry lavendernya, itu bagus juga buat kulit, menenangkan, efeknya sih menenangkan dengan kandungan garam yang bisa mengangkat sel kulit mati, kandungan susu untuk melembabkan, kandungan gula dan gula itu buat membersihkan, lalu ada baking soda juga gitu. Jadi intinya paduan ini semuanya bagus untuk kulit gitu, membersihkan lah intinya, membersihkan, menghaluskan, melembabkan dan mengangkat sel kulit mati. Wanginya yang jelas enak, wanginya nggak terlalu ngejreng banget wanginya, enggak, jadi soft banget. Dan biasa sih kalau perempuan sih lavender tuh banyak dicari ya wangi, soalnya wanginya nggak terlalu strong, bagus banget. Saya ngeblend dengan vanilla, dengan sweet vanilla, wanginya tuh fresh banget. Jadi paduan antara lavender dan vanilla tuh wanginya smooth dan fresh lah, nggak terlalu strong. Yang namanya infused oil kita bikin sendiri itu wanginya sih nggak terlalu nggak terlalu wangi banget. Dan yang jelas kalau buat pemula untuk bikin ini aman di kulit, aman di kantong juga. Di sini ada ahlinya essential oil sih, Mbak Wida. Itu teknik essential oil itu harganya lumayan juga, tapi sangat bagus, dan emang agak mahal ya. Kalau essential oil beda tahan lamanya. Tapi karena kita pakai yang fragrance oil dan infused oil yang benar-benar kita bikin sendiri, itu bagus lah Bang buat kulit. Dan judulnya memanfaatkan apa yang ada di rumah aja dulu gitu. Seperti itu. Iya, tak terasa waktu kita udah mau jam 9, jam 22. Gimana? Ya sekiranya ini ada teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung saja dicek box ya berikutnya. Dan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Ibu Wiwin Hospitalia, kita persilakan untuk menyampaikan kata-kata terakhir istilahnya yang mudah kita ingat tentang body scrub yang produk dari Ibu. Ya, jadi body scrub ini kita pakai bahan-bahan natural yang jelas, dan itu ada di West Java Mahakaya IG-nya,
nanti Iya. saya share. Kalau mau beli bahan bakunya yang sudah jadi, mau praktek sendiri juga bisa. Saya bisa sediain, nanti saya kirim ke alamat yang dituju. Lalu juga kalau ingin nanya-nanya bisa inbox gitu kan ke saya. Mau pesan-pesan paket West Java juga bisa. Ya, paket untuk Imlek juga ada. Mungkin mau kirim buat cici-cicinya, engkau-engkaunya bisa. Karena menjelang Imlek gitu kan. Terus body carrier yang kita pakai ini di West Java ini semuanya bahannya natural. Kita pakai bahan-bahan lokal karena memang motonya West Java itu adalah respect local wisdom, yaitu menghargai kearifan lokal yang ada di tentunya di daerah Jawa Barat gitu. Tapi kalau karena ini kita upgrade kelas, maksudnya menaikkan sedikit grade-nya garam, jadi kita sedikit modified dengan kita nggak lepas dari modernisasi. Jadi saya coba berdamai dengan modernisasi. Jadi kita pakai dengan namanya lavender, yang namanya cherry blossom gitu. Jadi kita tetap terbuka dengan modernisasi, tapi tetap bahan baku kita bahan baku lokal semua dan natural. Jadi sangat aman di kulit, ya juga sangat ramah lingkungan tentunya ya Bang. Gitu. Jadi intinya body care malam ini semuanya homemade and by request dan natural. Jadi kalau mau pesan-pesan males mau bikin-bikin, pesan aja langsung bawain, bisa pesan ke West Java nanti. Jadi kayak gitu ya Mas Jaro. Nih terima kasih banget nih, saya udah diundang lagi ke sini di Zoom-nya Sobi Antik. Juga bertemu dengan teman-teman saya juga di sini. Sayang banget nih ini tidak terkoneksi dengan IG-nya. Nanti di-share lewat IG live tayangannya. Nanti bisa saya share. Nanti Mbak Natasha nanti kalau mau videonya nanti saya share, tinggal japri saya aja gitu kan. Nanti direkam ya Mas Jaro ya IG live-nya. IG live-nya, ya baik. Ntar kita ya dengan Ibu Subianti, Ibu Lili. Iya, siap. Nanti ya gimana, Ci? Ya, siap. Ini soalnya ada yang mau nih, gitu. Dia penasaran nih, Ci. Makasih ya, Ci, udah udah rekamin. Makasih juga udah ngundang saya di sini. Buat Bang Jaro, Abang Jago, terima kasih udah menemani saya selama sejam. Sebenarnya kangen juga ya kita duet bertiga sama Mbak Evelyn. Sayang banget nggak ada malam ini. Ini buat kuliahnya lagi ada acara dadakan untuk malam ini. Jadi, iya, jadi senang banget sih intinya. Ya seru juga sih kita dua-duaan bisa. Dirimu lama-lama kalau di dunia perempuan semua katam ya urusan perempuan. Ya nggak mungkin lah, istilahnya nggak mungkin beda jalur pasti ya. Ya pasti lah, cuman intinya katam lah urusan perempuan. Jadi tahu nih perempuan tuh identik dengan apa gitu kan, dengan apa kulit lah, kesehatan lah, nggak jauh-jauh kalau perempuan itu. Jadi intinya bisa belajar lah Bang. Nanti kalau misalnya dirimu punya istri, punya pacar ya harap maklum kalau dia ada perawatan kayak gitu, wajar karena perempuan tuh nggak jauh dari itu. Jangan dimarahin kalau dia ke salon kok lama, mandi dulu lah, ya wajar. Perempuan tuh pasti mandi agak lama karena dia bersih-bersih gitu. Intinya seperti itu, menjaga kebersihan badan gitu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banget ya. Ya, terima kasih kepada terima kasih kepada Dr. Lili. Terima kasih tempat yang telah disediakan buat kita di webinar ini. Terima kasih Ibu Subianti dan terima kasih kepada teman-teman semua yang setia menemani kita selama 2 jam dalam sesi ini.
Dan perlu kita informasikan bahwasanya di hari Jumat depannya, tepat tanggal 12 Februari, untuk sementara kita libur dulu, berhubung karena ada hari raya Imlek. Ya, selamat hari Imlek bagi yang bergabung, bagi yang merayakan, konsultan saya bagi yang merayakan. Selamat jumpa lagi selamat bertemu lagi di hari Jumat berikutnya, di webinar berikutnya bersama dengan Ibu Wida. Iya. Mbak Wida ya. Oke, Ya, Mbak Wida. Mbak Saya Indah. juga mau ngucapin Ya, ya? Mbak Indah. Mbak Wida ya? Indah. Oh, Mbak Indah. Ya, maaf. Oke. Ya, maaf. Iya. Pokoknya buat teman-teman yang gabung di Zoom ini ada banyak ini ya, banyak manfaat, banyak banget ilmu, nggak cuman masalah kecantikan, masalah tanaman, masalah kesehatan, masalah apa namanya, mindful ya, banyak loh. Kadang masalah apa kemarin anak ya. Jadi banyak sih ilmu, banyak juga di sini expert-expertnya yang bergabung di sini. Jadi masing-masing ngasih ilmunya yang bermanfaat. Nah, saya juga banyak belajar loh Bang di grup ini, terutama di Zero Waste, Potluck Party, lalu di banyak sih grup yang teman-teman yang ada di sini banyak banget kasih masukan-masukan yang positif buat saya juga. Banyak menambah ilmu lah. Buat Mbak Natasha nih paling banyak nanya, terima kasih banget ya udah bergabung. Buat Cilili terima kasih, Dokter Lili juga terima kasih ya. Saya udah berapa kali Bang Jaro di sini ya. Pokoknya bersama dengan saya 2 kali. Iya. Bom. Iya betul. Malam ini body scrub. Iya gitu. Iya. Jadi intinya sih makasih banget ya Bang Jaro udah hadir menemani saya. Jadi seru nih obrolan antara laki-laki dan perempuan. Jadi banyak saling kenal nih antara cara berpikir laki-laki dan perempuan tentang kesehatan kulit ya kan. Iya. Mungkin dari sini kita saling belajar nih, waktunya kayaknya pas banget nih. Jadi terima kasih lagi, sekali lagi terima kasih ya, sudah mengundang saya Wiwin dari West Java Mahakaya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah diundang jadi narasumber di sini. Buat teman-teman yang masih penasaran bisa japri langsung, buat juga yang mau Imlek, mau buat praktek sendiri bisa pesan ke saya ada paketnya. Jadi nanti di inbox aja ya. Terima kasih juga Mbak Ruli, Bang Jago. Mbak Ruli makasih ya. Salam buat teman-teman di Jagakarsa dan Sawangan. Nih teman-teman saya banyak banget di sana nih Bang Jaro nih. Wow. Kalau dikumpulin lumayan penuh nih roomnya. Iya. Jadi seru banget pokoknya. Ya sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sudah diundang di sini. Selamat malam, bye. Ya, buat teman-teman juga makasih ya. Assalamualaikum. Cili, terima kasih. Bang Jaro, Mbak Ruli. Ya, Mbak Natasha, makasih. Mbak Heni, terima kasih. Iya, Bunda.